Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai bagaimana mengenal sudut, yaitu materi SMP kelas 7. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kalian dapat memahami pengertian sudut dan satuan dari sudut. Yang kedua, kalian dapat mengenal jenis-jenis sudut dan besarannya. Baik, kita masuk ke yang pertama, menemukan konsep sudut. Amati dengan seksama gambar berikut. Di sini ada gambar seorang yang sedang memanah. Nah, di sana pemanah itu sudut yang terbentuk antara tangan dengan badan pemanah itu adalah A derajat. Jadi ada tangan, kemudian ada badannya. Nah, itu membentuk sudut A derajat. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada orang yang sedang push up, melakukan push up. Nah, terbentuk antara tangan dengan badan. Besarannya adalah B derajat ini, badannya, kemudian ini tangannya. Membentuk sudut B derajat. Gambar berikutnya ada seorang yang sedang memancing. Garis bantu merah sengaja ditambahkan untuk menunjukkan lebih jelas sudut yang terbentuk antara pancingan dengan bidang datar. Sudut yang dibentuknya adalah C derajat. Nah, di sini ada bantuannya yang warna merah dengan pancingannya. Nah, itu membentuk sudut, besarannya adalah C derajat. Nah, berikutnya di sini ada meja biliar, terdapat bola dan stik biliar membentuk sudut pada arah bola yang akan disodok. Nah, di sini ada beberapa arahnya, yaitu ada W, kemudian arahnya ke X, dan yang berikutnya arahnya adalah ke Y. Sodokan yang ini antara stik biliar dengan bola membentur ke sini, kemudian memantulkan bola tersebut ke B, sehingga nanti membentuk sudut yang dibentuk adalah besarannya adalah B. Kemudian batas antara arah bola dengan meja itu membentuk sudutnya adalah A, kemudian disodok memantulkan ke arah titik A, itu juga membentuk sebuah sudut. Nah, kemudian antara arah titik A ke meja itu membentuk sudut C. Nah, kemudian yang ini pantulan yang berwarna merah dengan meja itu membentuk sudut D. Inilah kumpulan yang dibentuk antara stik dengan bola dipantulkan terhadap meja sehingga membentuk beberapa macam besaran sudut. Itulah konsep sudut yang perlu kalian ketahui. Baik, berikutnya yaitu tentang nama dan lambang dari simbol sudut. Perhatikan gambar di sini. Ada sudut pada gambar ini dibentuk dari dua sinar garis OA dan OB yang memanjang melalui titik O. Perhatikan sini. Dalam hal ini O disebut titik sudut, yaitu yang ini O merupakan titik sudut. OA dan OB tadi disebut dengan kaki sudut yang merupakan sinar garis dari OA kemudian OB. Itu adalah kaki sudut. Yang ini OA-nya kemudian namanya kaki sudut, dan OB-nya yang ini juga namanya kaki sudut. Untuk menyatakan sudut kita menggunakan simbol seperti ini. Dibacanya ya sudut. Bentuknya seperti ini yang menggunakan tanda petik dan ditulis sudut AOB. Nah, di sini karena ada titik A, kemudian menuju titik O, dilanjutkan ke B, sehingga nama sudutnya adalah sudut AOB. Dibacanya sudut AOB. Kita menulis sudut AOB untuk menyatakan ukuran sudut. Misalnya, sudut AOB besarannya 40 derajat. Nah, dibaca sudut AOB sama dengan 40 derajat. Nah, inilah namanya besaran sudut dengan menggunakan derajat. Sudut AOB pada gambar di samping dapat ditulis sebagai sudut BOA. Jadi bisa arahnya dari A, OB, juga kita bisa menulisnya sudut BOA. Jadi bolak-balik, tidak merubah arti. Jadi sama saja. Atau dapat ditulis secara sederhana menjadi sudut O atau titik sudutnya aja. Itu kalau ada dua kaki sudut. Kalau terdiri dari beberapa kaki sudut ya tidak bisa disederhanakan karena tergantung arah sudutnya tersebut atau arah sinar garisnya tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan nama dan lambang dari sudut.
kita dapat menyimpulkan bahwa sudut dibentuk dari dua sinar garis yang bertemu dari satu titik. Itu adalah sudut. Yang kedua, sudut dilambangkan atau disimbolkan dengan seperti ini, tanda petik. Ini dibacanya sudut. Dan ditulis misalkan tadi sudut AOB, dibacanya adalah sudut AOB. Berikutnya, nama suatu sudut dapat berupa simbol. Ini dibacanya alfa, beta, dan lain-lain. Nah, huruf ini adalah huruf Yunani atau berdasarkan titik-titik yang melalui garis yang berpotongan tersebut. Seperti tadi sudut AOB berarti sudut yang melalui titik A, titik O, dan titik B. Seperti itu cara menamakan sudut. Satuan sudut dapat dinyatakan dengan dua jenis, yaitu bisa satuannya di derajat, ditulisnya seperti ini, ditulis di bagian atas. Kemudian bisa juga dalam bentuk radian. Nah, disingkatnya dengan rad. Jadi misalkan 60 derajat berarti 60, ditulis di atasnya angka 0. Misalkan dalam bentuk radian, 2 pi radian. Itu namanya satuan sudut. Jadi bisa dalam bentuk derajat maupun dalam bentuk radian. Baik anakku sekalian, kita masuk ke contoh. Perhatikan gambar berikut. Di sini Bapak punya gambar sebuah bangun segi 4 terdiri dari titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, perhatikan bagian yang diwarnai pada bangun di samping ini adalah sudut X dan sudut Y. Jadi ini namanya sudut X yang warna seperti ini. Kemudian satunya adalah sudut Y. Nyatakanlah sudut X dan sudut Y dengan menggunakan simbol dengan A, B, C, dan D berturut-turut. Jadi yang tadinya menggunakan besarannya saja ditulis, kita ubah dalam menggunakan simbol. Nah, anakku sekalian, perhatikan sudut X. Sudut X itu yang ini, Bapak kasih warna merah, dibentuk oleh kaki sudut AD, kemudian dilanjutkan dengan DB. Sehingga sudut X bisa ditulis sudut ADB, dari A, kemudian dilanjutkan ke D, dan terakhir di B. Atau bisa juga sudut X itu dari titik B dulu, BDA, sehingga ditulisnya sudut BDA. Nah, berikutnya sudut Y, Bapak yang kasih warna hijau ini. Nah, sudut Y dibentuk oleh kaki sudut AB, dilanjutkan dengan kaki sudut BC. Nah, yang ini warna hijau, sehingga dapat ditulis sudut ABC. Jadi dari A, B dilanjutkan ke C. Atau sebaliknya, dari C dilanjutkan ke B, dilanjutkan ke A, sehingga sudut CBA. Nah, itu menamakan sudut yang tadi sudah dibentuk dari beberapa garis. Berikutnya, bagaimana cara mengukur sudut? Perhatikan anakku sekalian, alat untuk mengukur sudut disebut busur derajat. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kita mengenal busur derajat ini bentuknya. Bagian-bagiannya, yang pertama ada pusat busur di sini sebagai tempat titik sudut nanti. Kemudian yang bagian horizontal, ini garis horizontal menyatakan nanti untuk kaki sudut, kaki-kaki sudutnya. Kemudian ada bagian yang vertikal, ini bagian yang tegak itu kalau dihubungkan antara horizontal dengan vertikal nanti bentuknya adalah 90 derajat. Dan kemudian ada angka untuk menyatakan besar sudut yang dimulai dari 0. Perhatikan 0 ini nanti ada yang warna merah, juga 0 ada yang warna biru. Jadi tergantung dari kaki sudutnya. Nah, 0 merah berarti dilanjutkan 10, 20, dan seterusnya. Nah, yang biru di sebelah kiri 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Baik anakku sekalian, angka ini itu adalah untuk menunjukkan besar sudut. Nah, kita perhatikan sekarang bagaimana cara mengukur sudut. Berapakah besar satu sudut dalam sebuah segitiga sama sisi? Berapakah besar sudut pada segi 5 sama sisi? Ukur dengan busur derajat. Baik, kita yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Bapak akan buat segitiga sama sisi, artinya panjang sisinya sama. Bagaimana cara mengukurnya? Kita letakkan pusat busur pada salah satu titik sudut dalam segitiga tersebut. Nah, ini Bapak letakkan di sini pusat sudutnya, titik sudutnya diletakkan.
impitkan garis arah 0 derajat salah satu sisi segitiga sebagai kaki sudut. Nah, ini diarahkan di sini nolnya warna merah diarahkan, berarti titik nolnya yang merah. Kemudian berikutnya lihatlah kaki sudut yang lain sebagai pembentuk sudut pada segitiga. Jadi membentuk yang ini kaki sudut yang lainnya, Bapak kasih warna merah seperti ini. Lihatlah angka yang tertera pada busur tersebut, berarti jatuh di angka 60, sehingga dapat kita simpulkan bahwa besar sudut dalam segitiga sama sisi salah satunya adalah 60 derajat. Karena setelah diukur dari 0 sampai 60 antara dua kaki sudut tersebut. Berikutnya, bagaimana cara mengukur salah satu sudut pada segi 5 sama sisi. Kita buat ini segi 5 sama sisi, artinya sisinya sama. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi, letakkan pusat busur pada satu titik sudut segi 5. Nah, ini di sini Bapak letakkan pusat busurnya. Kemudian sama, impitkan garis arah 0 derajat salah satu sisi segi 5 tersebut sebagai kaki sudut. Nah, ini Bapak kasih warna yang kuning di sini. Tepat pada salah satu sisinya sudah diimpitkan. Kemudian lihat kaki sudut yang lain sebagai pembentuk sudut pada segi 5. Nah, kaki sudut yang lain yang ini Bapak kasih. Nah, seperti itu. Berarti besarannya, lihat angka yang tertera pada busur tersebut. Nah, di sini angkanya adalah 110 derajat. Jadi besar sudut segi 5 sama sisi adalah 110 derajat. Nah, itulah konsep mengukur dari besaran segitiga sama sisi dan segi 5 sama sisi. Baik, kita lanjutkan masuk ke jenis-jenis sudut. Nah, nanti jenis sudut ada namanya sudut lancip. Besaran sudut lancip antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi itu dinamakan sudut lancip. Ini sudutnya seperti ini, namanya sudut lancip. Model-modelnya begini. Kemudian yang kedua itu sudut siku-siku. Jadi besarannya berapa? 90 derajat. Seperti tadi pada busur antara horizontal dan vertikal bertemu, itu besarannya adalah 90 derajat. Dinamakan sudut siku-siku. Berikutnya ada yang namanya sudut tumpul. Berapa besarannya sudut tumpul? Antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini besarannya seperti ini. Jadi nanti melebihi dari 90 derajat. Bentuknya seperti ini, namanya tumpul. Dan yang berikutnya sudut lurus. Sudut lurus itu kaki-kaki sudutnya membentuk sudut 180 derajat atau membentuk garis lurus. Maka dinamakan sudut lurus. Dan yang terakhir, di dalam jenis sudut ada namanya sudut refleks. Sudut refleks antara 180 derajat dan 360 derajat. Lah, bentuknya nanti seperti ini. Nah, itulah tadi mengenal sudut, jenis-jenis sudut, dan menentukan mengukur sudut. Sekarang kalian latihan. Yang pertama, sudut didefinisikan sebagai A. 2 sinar garis yang berpotongan, B. 2 sinar garis yang bersekutu pada pangkalnya, C. 2 garis yang berpotongan, dan D. 2 garis yang berimpit. Soal pilihan ganda, mana jawaban yang benar. Yang kedua, tentukan banyaknya sudut dari gambar di samping ini. Ada gambar seperti ini, terdiri dari 3 buah garis yang saling berpotongan. Kemudian titik potongnya ada di titik H, titik E, dan titik C. Kemudian ujung-ujungnya adalah titik I, G, D, F, B, dan A. Ditanyakannya berapa banyak sudut dari gambar berikutnya. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir, nyatakanlah setiap sudut di bawah ini apakah termasuk sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku, serta gambarkan setiap sudut tersebut. A. Sepertiga sudut lurus. Nanti sudut lurus itu berapa besarannya. Kemudian yang B, 2/5 putaran penuh. Lah, putaran penuh itu berarti 360 derajat. C, 180 derajat dikurangi 5/6 dari sudut lurus. Nah, silahkan kalian kerjakan sebagai pemahaman materi yang Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.